Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, judul santapan rohani yang berjudul penyaksian atau pengakuan kita terhadap Allah sebagai Tuhan kita. Kalau kita lihat dalam suatu ayat yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Jadi ada dialog antara Allah dengan manusia. Waktu itu kita masih berada di alam roh. Belum kita dilahirkan ke dunia, tapi masih di dalam alam roh diadakan suatu ikatan atau perjanjian atau penyaksian bahwa antara Allah dengan kita. Kita sudah mengaku bahwa Allah sebagai Tuhan. Sebagaimana yang difirman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bukankah aku ini Tuhanmu? Roh kita semua menjawab, benar, engkau Tuhan kami. Kami akan menjadi saksi. Kami lakukan sedemikian itu agar di hari kiamat kamu tidak akan mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah atau orang yang lalai. Maksudnya begini, ya, waktu percakapan kita dengan Allah, Allah mengatakan, adakah aku ini Tuhanmu? Kita selaku waktu berada di alam ruh semuanya menyaksikan bahwa ya kita mengaku Allah sebagai Rabb kita atau Tuhan kita. Tapi Allah sudah menyarankan jangan sampai kamu mengatakan nanti kamu lalai. Kenapa lalai? Kita ditipu oleh kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini kerjanya menipu. Mungkinkah dia kena jabatan kita, bisa kita tertipu. Mungkin kena kekayaan kita yang kita peroleh, bisa kita tertipu. Masuk tertipu, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengutamakan kekayaan kita atau kita mengutamakan jabatan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita hadir di dunia ini kerana Allah yang mencipta kita. Tapi kerana kita lupa tanggungjawab kita selaku hamba Allah, disebabkan kita kena ditipu oleh kehidupan dunia. Seolah-olahnya kita berhambakan dengan kehidupan dunia ini. Inilah namanya tertipu. Jadi Allah katakan jangan sampai kamu mengatakan nanti kamu lengah. Kerana kamu sudah diberi peringatan. Masih alam roh kita sudah dikasih tahu oleh Allah. Sampai ke dunia lagi kita menyaksikan juga bahwa kita mengaku Allah sebagai Rabb. Tapi kita kena disibukkan sesuatu sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kita kalau dah terjadi seperti itu, kita timbul penyesalan. Ya, kalau kita mau sakarat, mau meninggal dunia itu kita berharap itu supaya Allah menundakan kematian kita entah beberapa tahun atau entah beberapa saat supaya kita bisa berbuat kebaikan. Tapi tidak ada guna lagi. Penyesalan semuanya sudah terlambat. Maka oleh sebab itu, mumpung kita masih dalam keadaan sehat ini, jangan sampai kita ditipu oleh kehidupan dunia. Jangan sampai dunia menipukan kita. Mari kita sama-sama ingat kepada Allah. Salah satu ingat kepada Allah, kita berpedoman kepada Al-Quran. Petunjuk Allah, hudan linnas,
petunjuk bagi semua manusia. Jadi kalau kita mau selamat, ikutilah Al-Quran dan ikutilah sunnah-sunnah Rasulnya yang telah dikatakan oleh Rasul, akan kutinggalkan dua perkara, nanti kamu tidak akan sesat. Itulah Al-Quran dan Ahlul Baitku. InsyaAllah kita semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Di sini juga saya sampaikan berkali-kali, kalaulah kita nanti ada terjadi satu perselisih pendapat kepada saudara-saudara kita yang tidak sependapat dengan kita, tidak sesuai dengan Al-Quran, jangan dia dicela, jangan dia dicaliti, tapi rangkullah hatinya. Tidak boleh, ya, kita tidak ditugaskan oleh Allah menghina orang, mencaci orang, tapi kita hanya membina, ya, mengajar, bukan menghajar orang. Jadi kita hati-hati itu. Jadi kita tidak boleh sombong kita. Yang ini semuanya adalah kurnia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah ada di antara saudara kita yang salah, tersilap, kita hanya tugas kita menasihati saja. Jangan berlaku keras, menasihati dengan penuh hikmah dan bijaksana. Itu dia. Dia berbuat demikian tu, kita harus bersangka baik saja, kerana dia tak tahu. Ya, kerana kadang-kadang dia tak tahu, dia tertipu dalam kehidupan dunia, dia tertipu kena jabatan dia, atau dia tertipu dengan pendidikan dia. Dia beranggapan sudah berpendidikan, katanya sudah benar. Bahkan berapa banyak orang berpendidikan tapi tidak berada atas jalan yang benar. Kenapa? Kena lari daripada ajaran Allah. Dia meninggalkan Quran, dia meninggalkan sunnah Rasulnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.